UPT SPF SDN 224 Garangka, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah apakah Bapak Ibu setuju bila satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Silahkan acungkan tangan yang sepakat atau yang tidak setuju. Apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa di sekolah? Sebagaimana selama ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu, yaitu menghukum siswa. Apakah pemberian hukuman yang Ibu lakukan itu bisa mendisiplinkan siswa? Ya, silakan diajukan tangannya yang sepakat maupun yang tidak. Kemudian selanjutnya yang kedua, yaitu pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah dengan pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Ya, baik. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya, terima kasih atas jawaban dari teman-teman sekalian atau dari Bapak Ibu guru. Dan selanjutnya yaitu positif mindset. Apa itu budaya positif? Baik, saya akan memaparkan sedikit tentang budaya positif, yaitu perwujudan dari nilai-nilai suatu keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Yang pertama yaitu memotivasi perlakuan manusia. Dan yang kedua, keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat, posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ini ada beberapa poin konsep disiplin positif, yaitu ada 5. Di sini ada kata atau ada kalimat atau kata yang asing bagi Bapak Ibu guru. Kira-kira yang bagian yang mana? Yang selama ini tidak pernah didengar atau belum dipahami. Ya, baik, di situ ada segitiga restitusi. Ya, sebentar di akhir insya Allah saya akan menjelaskan. Jadi ada beberapa poin disiplin positif, di mana ada yang sudah dipahami dan ada yang belum. Namun sebenarnya ini sebenarnya sudah dipahami semua dan sudah dilaksanakan, tapi belum mengarah. Kemudian selanjutnya kita mencoba beberapa kalimat, yaitu cobalah buka. Nah, di sini ada cobalah buka. Di sini ibu bapak guru disuruh untuk membuka. Sebelum membuka itu ibu guru dan bapak guru awalnya mengepalkan tangan dulu. Jadi tangan bapak ibu guru harus dikepal. Ya, seperti ini modelnya. Kemudian dikepal. Kemudian dibayangkan di dalam kepalan tangan ibu ada isi
uraikan kira-kira isinya apa. Kemudian ini ada teman kita, baik teman di samping kita atau siapa saja yang ingin mencoba membuka kepalan tangan Bapak Ibu, namun Ibu mengelak atau apakah Ibu mengelak atau membukanya dengan berbagai macam iming-iming. Ya, di sini iming-imingnya kadang diberikan kata-kata atau dirayu oleh temannya agar supaya bisa membuka apa yang ada di kepalan tangan Ibu. Yaitu iming-imingnya kadang kita diiming-iming dikasih uang, kadang juga kita diiming-iming diberi hadiah. Jadi mau hadiahnya berupa uang atau makanan. Jadi di sini supaya kita bisa membuka kepalan tangan kita. Kemudian selanjutnya apakah Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan Ibu atau bertahan dengan pendiriannya? Ketika Ibu dibujuk oleh seorang temannya atau dirayu, dikasih iming-iming, dikasih uang atau makanan atau apa saja, apakah Ibu bersedia atau Bapak bersedia membuka kepalan tangan Bapak dan Ibu dengan iming-iming tadi? Ya, silakan yang mau berkomentar boleh berkomentar. Apakah Ibu membuka atau tidak? Dengan alasan apa sehingga Ibu tidak mau membuka, dan alasan apa sehingga Ibu membuka? Ya, silakan. Apakah ada tanggapan dari teman-teman mengenai materinya Ibu Diana? Dengan ini kami silakan. Ibu Siti. Nah, ini mengenai kepalan tangan dulu. Kepalan tangan dari materinya. Ya, kepalan tangan yang apakah Ibu membuka atau tidak? Ketika Ibu kemudian apa alasannya tidak, dan apakah membuka? Di tangan Anda, apakah Anda menyimpan uang yang berharga? Contohnya, coba untuk Mas Samsul, coba apakah ada dibuka tangannya? Ya, dengan iming-iming tadi. Iming tadi apakah ada yang bisa Ibu Mia? Kita bisa ambil contoh dari siswa Ibu Diana. Apakah bisa mengambil contoh dari siswa? Nah, ini tadi apakah kita bersiap membuka kepalan tangan atau tidak? Nah, tadi jawabannya ada mengatakan tidak, ada juga yang bersedia. Baik, selanjutnya Dr. William Glaser
dalam kontrol teori yang mengatakan meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu pertama ilusi guru mengontrol murid. Kemudian pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jadi di sini kita dilarang memaksakan murid untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini tidak ada paksaan. Jangan anak-anak tidak mau misalnya mengerjakan tugas, kemudian dipaksa untuk mengerjakan tugas tersebut. Akan tetapi kita harus memberikan solusi seperti apa. Kemudian memilih untuk tidak melakukannya walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Jadi ini tadi salah satu contoh sehingga kita apakah kita siap membuka atau tidak. Jadi tidak ada paksaan. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan atau kepalan tangan tadi itu apakah kita siap. Kemudian murid tersebut menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua apa yang kita lakukan atau apa yang dilakukan murid itu punya tujuan masing-masing. Kemudian penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha. Jadi inilah tadi sehingga kita dilarang untuk memaksa. Jadi siswa akan menyadari segala kesalahannya. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma kepada pendekatan teori kontrol. Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka berpikir tentang manusia. Kemudian di sini ada stimulus respon. Stimulus respon di sini yang pertama yaitu semua orang sama. Jadi semua orang sama. Kita mencoba mengubah seorang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dan yang berikutnya orang lain bisa mengontrol saya bisa juga mengontrol orang lain. Berarti ada kebalikan di sini. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini yang pertama, menghindari kenyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dengan nilai-nilai mereka percaya. Kemudian selanjutnya, dunia berkualitas. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ada yang mau berpendapat? Siapakah yang paling penting menurut kita di hidup kita masing-masing? Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kita? Jadi itu harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, pencapaian yang Anda sangat banggakan.
Dan berikutnya, apa pekerjaan yang ideal bagi Anda? Kemudian berikutnya yaitu mengenai restitusi. Ya, ini tadi yang dimana tentang restitusi, yaitu segitiga restitusi adalah segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini tadi. Jadi restitusi adalah ini menciptakan kondisi bagi siswa untuk berubah ke yang lebih baik. Kemudian di sini ada segitiga restitusi ini yang dimaksud segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 yang harus kita pahami tentang restitusi segitiga. Jadi ini yang perlu kita juga tanamkan di sekolah tentang restitusi. Kemudian selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol bagi guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Dan yang keempat, teman. Dan yang kelima adalah manajer. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi di mana yang kelima posisi ini? Apakah di penghukum? Apakah di pembuat rasa bersalah? Apakah di pemantau? Apakah sebagai teman? Atau sebagai manajer? Ya, baik, saya jelaskan sedikit tentang penghukum. Mungkin masih dianggap sebagai masih abu-abu bagi Bapak Ibu guru. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang yaitu yang mana itu dikatakan penghukum. Jadi penghukum di sini seorang biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Saya kira ini sudah sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru, namun tidak begitu paham seperti apa yang termasuk di sini sebagai penghukum. Kemudian di sini orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ya, biasa kita mengancam ke siswa, kemudian memberikan kata-kata yang keras atau ucapan yang begitu menusuk hati anak-anak sehingga anak-anak itu merasa dia menganggap ketika dia dimarahi atau dihukum itu dia menganggap dia tidak disuka. Padahal Bapak Ibu itu adalah sebagai sebagai ganjaran agar supaya tidak melakukan perbuatan yang salah lagi. Akan tetapi di sini kita sebenarnya bukan dilarang, tapi untuk menjadi seorang guru yang
sebagai posisi penghukum pegang itu dulu sebentar. supaya tidak dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu Saya pasti. pembuat merasa bersalah. Nah, di sini pembuat merasa bersalah, di sini maksudnya biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian biasanya ibu guru dan bapak guru kecewa kepada peserta didik yang melakukan kesalahan. Namun kesalahan itu peserta didik bisa menerima masukan dari bapak ibu guru dan bisa juga itu karena kesadaran sendiri. Kemudian di sini sebagai teman, di sini siswa menganggap guru itu sebagai teman atau di sini sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Berarti karena sebagai teman, akhirnya dia tidak apa-apakan muridnya. Tapi ini juga sebenarnya tidak boleh dilakukan karena kenapa? Kapan kita sebagai posisi teman, maka anak-anak itu seenaknya saja. Kadang kita memanggil gurunya atau melihat dari jauh ya seakan-akan seperti teman atau sebayanya. Kemudian yang memantau, yaitu memantau berarti mengawasi. Jadi mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian posisi pemantau di sini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Kemudian sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, itu biasanya pertanyaan yang diajukan, apa yang telah kamu lakukan? Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data, kemudian dibuktikan dengan perilaku seseorang. Kemudian yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian di sini adalah yang terakhir manajer. Jadi di sini posisi manajer yaitu posisi yang terakhir, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ini sebenarnya yang harus kita tanamkan, yaitu sebagai posisi manajer, tidak sebagai seorang guru. Karena kenapa? Karena kita meminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Kemudian yang kedua, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi dia sendiri yang menemukan, dia yang berbuat, dia sendiri yang menemukan solusinya dengan bantuan bapak ibu guru. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan menemukan solusi atas permasalahan maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Kemudian selanjutnya, restitusi yang dapat menyulitkan murid, kita seorang manajer bagi dirinya sendiri diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kemudian adapun kata yang kita bisa terapkan yaitu apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi itu salah satu yang harus kita terapkan ke siswa kita, kata yang disampaikan terhadap yang pembuat kesalahan, tapi tidak membentak di sini.
Kemudian yang terakhir yaitu masalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di sini yang digunakan di kelas itu bukan peraturan kelas, melainkan keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan lagi, peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena ini antara guru dengan siswa. Tidak semua guru di kelas kita terlibat di dalam peraturan kelas, karena masing-masing ada namanya wali kelas. Jadi semua kelas harus membuat kesepakatan atau keyakinan kelas masing-masing, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian dari keyakinan kelas ini anak-anak disuruh membuat kesepakatan yang ada di kelas, kesepakatan apa yang kita harus lakukan. Jadi kita merembuk dengan siswa kita sendiri di dalam kelas, seperti apa aturan di dalam kelas yang kita lakukan. Tidak usah banyak, yang penting realisasi, cukup sampai 5 saja. Kalau itu yang bisa direalisasikan atau diterapkan, walaupun banyak, kalau tidak diterapkan sama saja bohong. Jadi kalau di kelas itu bukan namanya peraturan, tapi kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian anak-anak di sini disuruh menuliskan apa kesepakatan kelas yang dilakukan dalam kelas, kemudian menempel di papan dengan memakai atau menggunakan kertas yang ada lemnya di belakang. Apa namanya itu? Kertas stick apa namanya itu? Yang ditempel setelah menulis anak-anak, kemudian setelah disepakati itu anak-anak disuruh tanda tangan. Jadi disuruh tanda tangan setiap kesepakatan yang telah dilakukan. Cukup sampai di sini pemaparan yang sempat saya bawakan, dan saya kembalikan ke moderator. Moderator JPEG. Foto foto. Jangan kalau saja. Foto. Kembalikan kepada moderator. Sukan atau tanggapan dari Bapak Ibu guru. Nanti tuh ada lagi satu HP Itu tadi. orang dari Ibu Diana. Ini ada Nanti ini lagi ya. Nanti ini ini lagi itu. mengenai pemaparan Ibu Diana yang belum dimengerti. Nanti ada pengganti. Yang itu Ibu Hastatia yang kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebagaimana tadi ada dipaparkan bahwa guru adalah sebagai teman, tapi kenyataannya kita lihat di kelas, terkadang kita seorang guru itu ketika melihat siswanya ada yang menangis, ada yang berkelahi, saya sebagai guru pribadi biasanya spontan ibu. Kursi saya Isati. Guru sebagai teman. Isati kursi saya. Tetapi terkadang saya Kursi. menghukum salah satu di antara mereka yang mana yang menganggap, yang mana yang saya anggap dia yang bersalah. Kan tadi dikatakan bahwa guru adalah sebagai teman. Tapi sebaliknya terkadang seorang guru itu kalau saya pribadi biasanya spontan. Jadi di sini tadi secara garis besarnya kalau guru dikatakan sebagai teman itu mungkin dalam hal proses pembelajaran, tapi ketika terjadi Di laptop. yang tidak diinginkan, contoh itu tadi anak-anak berkelahi. Putih asku putih. Nah, ketika saya tanyakan bagaimana ini kira-kira kita seorang guru Putih. apa kira-kira langkah apa kira-kira yang kita bisa ambil, karena katakan kita tadi bahwa
Terima kasih atas tanggapan salah seorang ibu guru, di mana di sini di posisi apa 5 restitusi di sini kok 5 kontrol. Ya, di sini ada penghukum, ada teman, ada manajer, dan ada pembuat merasa bersalah. Di mana di sini dikatakan bahwa teman di sini yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ya, jadi di sini sebagai teman berarti tidak akan menyakiti murid. Jadi maksudnya di sini sebagai teman berarti kita tidak boleh menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui namanya persuasi, yaitu posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kemudian positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dengan murid dengan menggunakan hubungan baik, yaitu dengan cara memberikan humor untuk mempengaruhi seseorang agar supaya dia bisa bertanya atau bisa merubah dirinya dengan lebih baik. Kemudian pertanyaannya ibu tadi yaitu apa? Bisa bagaimana? Baik, di sini ibu kadang merasakan atau melakukan perlakuan yang tidak semestinya dilakukan karena mungkin emosi. Jadi ada karena rasa merasakan emosi sehingga ibu melakukan hal yang sebenarnya tidak semestinya dilakukan. Karena kita tahu bahwa seorang pendidik itu adalah mendidik, bukan menghukum siswa, akan tetapi kita mendidik. Jadi di sini apabila kita menemukan seorang siswa yang misalnya bandel, salah satu yang harus kita lakukan adalah mendekati mereka, kemudian kita harus mengontrol emosi kita agar supaya tidak terpancing dengan apa yang telah terjadi pada anak didik kita. Jadi salah satunya itu. Kemudian yang kedua yaitu kita harus mendekati mereka atau membimbing mereka ke jalan atau memberikan solusi bahwa perbuatan yang kita lakukan itu tidak boleh dilakukan. Kemudian walaupun siapa yang memberikan kita nasihat atau masukan, kalau bukan kesadaran kita sendiri, itu tidak akan bisa berubah. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan yaitu memberikan pemahaman bahwa perbuatan yang kita lakukan itu termasuk larangan di dalam Islam. Jadi kita kaitkan dengan nuansa Islam agar supaya anak-anak bisa terharu dengan pemahaman yang kita berikan dengan dikaitkan dengan pengajaran Islam. Mungkin itu saja dulu, atau ada yang masukan yang lain? Kami kembalikan Ini yang paling terpenting adalah emosi kita harus dikontrol. Bagaimana dengan Bu Sotia? Apakah setuju dengan pendapat dari Bu Diana? Apakah setuju dengan penyampaian jawabannya Ibu Diana? Kalau setuju, kita lanjut lagi berikutnya. Apa ada lagi teman yang ingin bertanya?
Kalau begitu tidak ada, Ibu Diana bagaimana? Karena sudah ada sudah tidak ada lagi tanggapan atau pertanyaan. Baik, saya kira semoga apa yang telah dipaparkan bisa terlaksana dengan baik, terutama pribadi saya dan rekan-rekan guru yang lain, yaitu dengan adanya budaya positif di sekolah yang kita terapkan, dan semoga anak-anak kita bisa berubah sedikit demi sedikit, walaupun tidak harus kita melakukan sesuatu dengan kekerasan, akan tetapi bagaimana kita sebagai guru memberi solusi terhadap apa yang dialami anak-anak kita. Karena kenapa? Anak-anak di sini berbeda-beda karakter dan berbeda-beda kehidupannya. Ada yang di bawah rata-rata, ada yang sedang, dan ada yang di atas. Namun ini semua adalah ada keterkaitan antara anak didik kita dengan semua ini. Mungkin dia sering melakukan kesalahan itu karena faktor misalnya di pembelajaran itu karena faktor gurunya sendiri. Kemudian yang kedua itu faktor lingkungan, dan yang ketiga adalah faktor orang tua yang tidak memperhatikan anaknya. Jadi bagaimanalah kita sebagai seorang pendidik memberikan yang terbaik, karena tidak mungkin guru dari luar yang mau memberikan solusi kepada anak didik kita. Jadi kita utamakan kita sendiri yang memberi solusi. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan dan tanggapan dan jawaban dari teman-teman. Acara berikutnya dengan selesainya Ibu Rusdiana memaparkan hasil aksi nyata karya nyatanya yang mengenai diseminasi budaya positif. Semoga teman-teman bisa menerapkan dan melaksanakan dan mengambil positif dari apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Diana, CGP Angkatan 9. Dengan berakhirnya semua rangkaian acara ini, maka acara ini kita tutup dengan membaca dengan hamdalah, alhamdulillah, dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya semua ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.